Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Priardiansah dengan NIM 1420111133165 dari Prodi Aquacultur kelas C kelompok 7 Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan air tentang ekotoksikologi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ekotoksikologi perairan. Ekotoksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh toksik terhadap perairan. Kita ketahui bersama bahwa toksik ini berpengaruh terhadap kualitas perairan. Toksik berasal dari limbah domestik atau rumah tangga maupun berasal dari limbah non-domestik, yaitu dari limbah perusahaan industri. Toksik sebagai zat pencemar yang terlarut dalam perairan akan berpengaruh terhadap perubahan fisika, kimia, maupun biologi di perairan, di mana akan menimbulkan gangguan biologis di dalam perairan. Ikan merupakan biota yang hidup di perairan. Tentunya, toksik ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan, meskipun pada dasarnya perairan dapat mengasimilasi bahan tercemar tersebut. Tetapi, ketika bahan tercemar tersebut melebihi kemampuan asimilasi, maka organisme akan terganggu, yaitu dari segi fisiologi seperti tingkah lakunya. Oleh karena itu, saya dalam praktikum ini akan melakukan pengamatan terhadap jumlah buka tutup operkulum dan juga tingkah laku ikan selama diberi perlakuan. Di sini saya akan memberi perlakuan dengan mencampurkan air dengan minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak limbah yang biasanya berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian. Nah, tujuan diadakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh toksik terhadap perairan dan fisiologis pada ikan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke dalam video praktikumnya. Di sini alat dan bahan yang akan saya gunakan. Sebelum itu, kita di sini akan membuat dua campuran. Campuran yang pertama yaitu terdiri dari 25% limbah dan juga 75% air. Sedangkan campuran yang kedua terdiri dari 50% air dan 50% limbah. Jadi di sini kita akan membuat 1000 mg tiap campuran. Alat yang pertama yaitu kita di sini terdapat toples, dua buah toples yang sudah diisi air, satunya 500 ml dan yang satunya 750 ml. Lalu yang kedua alatnya ada timbangan digital. Yang ketiga ada hand counter. Yang keempat ada termometer. Dan yang kelima yaitu ada alat tulis untuk menulis hasil data praktikum. Serta alat dan bahan yang pertama yaitu kita menggunakan 2 ekor ikan komet atau Carius auratus, dan limbah di sini kita menggunakan minyak jelantah. Selanjutnya pengamatan limbah 25%. Di sini 25% limbah dan 75% air. Jadi sebanyak 250 ml limbah dan 750 ml air. Yang pertama, kita akan mengukur suhu awal dari media tersebut. Di sini diperoleh suhu awalnya yaitu 28 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan mengukur berat awal ikan. Di sini berat awal ikan pada perlakuan limbah 25%.
Di sini diperoleh berat awal ikan yaitu 2,67 gram. Dan selanjutnya ikan ini akan dimasukkan ke dalam media campuran tadi 25% limbah dan 75% air. Setelah dicampur, di sini kita akan menghitung buka tutup operkulum atau BOP, dan kita akan mengamati tingkah laku pada ikan ini ketika dimasukkan ke dalam campuran yang berisi 25 konsentrasi limbah dan 75 air. Di sini pada menit ketiga terjadi 437 buka tutup operkulum, dan pada menit 30 terjadi 605 buka tutup operkulum. Dari menit ketiga sampai menit ke-30 buka tutup operkulumnya cenderung stabil. Dan terlihat sangat cepat. Selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan buka tutup operkulum dan pengamatan tingkah laku, di sini kita akan mengukur suhu akhir dari media tersebut. Di sini diperoleh suhu akhirnya yaitu 28 derajat Celcius. Setelah mengukur suhu akhir, di sini kita juga akan mengukur berat akhir ikan yang telah dimasukkan ke dalam 25% konsentrasi tersebut. Di sini diperoleh berat badan ikannya yaitu 2,76 gram. Di sini berat badannya bertambah dari berat badan awal yang semula 267 menjadi 2,76. Selanjutnya kita memasuki pengamatan limbah 50% dan juga air 50%. Di sini air yaitu 500 ml dan limbah atau minyak sebanyak 500 ml. Setelah tercampur, kini kita akan mengukur suhu awal dari media konsentrasi 50% limbah. Kita masukkan termometer sampai ujung termometer menyentuh ke dalam air, karena di sini kita akan mengukur suhu airnya. Di sini diperoleh suhu awalnya yaitu 28 derajat Celcius. Setelah mengukur suhu awal, di sini kita juga akan mengukur berat awal ikan yang akan dimasukkan ke dalam 50% konsentrasi limbah. Seperti halnya tadi yang 25%. Di sini kita juga akan mengukur berat awal pada konsentrasi yang 50%. Di sini diperoleh berat awal ikannya yaitu 2,34 gram. Setelah diukur, kita masukkan ke dalam media. Nah, di sini kita akan mengamati juga dan menghitung BOP
Buka tutup operkulum dan mengamati tingkah laku pada ikan yang dimasukkan ke dalam 50% konsentrasi limbah. Di sini pada menit ketiga ikan memiliki buka tutup operkulum sebanyak 526 dan pada menit ke-30 buka tutup operkulumnya naik sampai 723 buka tutup operkulum. Di sini tingkah laku ikan dia cenderung naik ke atas mencari oksigen dikarenakan kerapatan minyak ini menghalangi oksigen sehingga ikan menyembul keluar untuk mendapatkan oksigen. Setelah diamati, di sini kita akan mengukur suhu akhir pada akuarium pada toples ini. Di sini suhu akhirnya diperoleh 28 derajat Celcius. Selanjutnya kita juga akan mengukur berat akhir ikan pada konsentrasi 50% ini. Di sini berat akhir ikan dalam konsentrasi 50% limbah yaitu 2,69 gram. Nah, dari kedua pengamatan tadi, kedua larutan campuran yaitu 25% dan juga 50% limbah. Di sini 2 ekor ikan komet yang tadi dipraktikumkan tidak mengalami mortalitas, tidak mengalami kematian. Ini adalah ikan yang tadi kita gunakan, tidak mengalami mortalitas. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata pemberian perlakuan terhadap lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ikan. Juga buka tutup operkulumnya. Dengan konsentrasi minyak sebanyak 50%, buka tutup operkulum ikan sangat cepat. Kemudian, ikan tersebut berusaha untuk menembus minyak dikarenakan kerapatan minyak membuat oksigen susah masuk ke dalam air, sehingga diperlukan adaptasi agar ikan tetap hidup. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.